إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita senantiasa tiada henti bersyukur atas segenap limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, hingga dengan segenap nikmatnya itu kita bisa ibadah, kita bisa bekerja, kita bisa ma'isyah, mencari ma'isyah, penghidupan kita bisa menuntut ilmu dan segenap nikmat-nikmat yang lain yang tidak akan bisa kita menghitungnya. Maka semoga setiap nikmat tadi itu yang tak terhitung yang Allah limpahkan kepada kita dibarengi dengan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bertambah satu nikmat pun melainkan bertambah pula kebaikan untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, pagi hari yang berbahagia ini mari kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz. Kita sekarang sampai dalam pembahasan ya salatul khaufi. Dalam pembahasan tentang salat khauf. Salat khauf. Khauf itu artinya apa? Takut ya. Salat khauf itu artinya adalah takut ya. Di mana dikatakan itu adalah salat khauf karena adanya perkara yang atau dipersangkanya adanya perkara yang tidak disukai itu akan terjadi atau mengenai gitu ya. Jadi adanya perkara yang tidak disukai itu akan terjadi atau mengenainya. Dalam hal ini terutama adalah berkaitan dengan masalah qital, berkaitan dengan masalah peperangan. Jadi yang dimaksud sholat khauf ini adalah sholat pada saat qitalul adu, memerangi musuh, wa nahwi dan yang semacamnya mimma yakhafu dari perkara yang menakutkannya. Di mana sholatul khauf ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala bukanlah sholat yang berdiri sendiri, tidak seperti sholat id, tidak seperti sholat kusuf, gerhana matahari, gerhana rembulan, tidak ya. Jadi sholat khauf ini bukan sholat yang berdiri sendiri, tetapi yang dimaksud dengan sholat khauf ini adalah sholat fardu 5 waktu dengan syarat-syaratnya dan dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya dan dengan rukun-rukunnya.
dan dilakukan ya sebagaimana halnya sholat fardu 5 waktu itu, namun dengan tata cara yang berbeda jika dilaksanakan secara berjamaah. Jadi ada perbedaannya apa? Perbedaannya ada pada tata cara, kaifiyah. Jadi itu adalah sholat fardu 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, dilaksanakan dengan cara sholat khauf, tidak dilaksanakan dengan cara sholat berjamaah sebagaimana biasa, tetapi dilaksanakan dengan cara sholat berjamaah yang berbeda dari sholat berjamaah yang ada. Dikarenakan apa? Karena adanya kekhawatiran terjadinya mara bahaya atau menjaga diri dari mara bahaya, sehingga dilaksanakan dengan cara yang berbeda ya. Maka dari sini memungkinkan untuk diberikan definisi salatul khauf itu bi annaha as-salatul maktubah yahduru waqtuha wal muslimuna fi muqatalatil adwi au fi khirasatihim. Jadi salat fardu, salat khauf itu adalah salat fardu 5 waktu yang hadir pada waktunya sementara kaum muslimin dalam keadaan memerangi musuh atau dalam keadaan menjaga kaum muslimin, dalam keadaan perang atau dalam keadaan menjaga kaum muslimin. Jadi menjaga. Jadi misalkan sholatnya orang yang ada di garis depan, sholatnya kaum muslimin yang ada di garis perbatasan yang langsung berhadapan dengan musuh, maka mereka sholat berjamaah dengan tata cara yang berbeda dengan sholat berjamaah yang biasa kita lakukan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala. Nah, dalil daripada disyariatkannya sholat khauf ini yaitu dalam surah An-Nisa ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim," dan jika engkau ada di tengah mereka, fa aqamta lahumus salata, lalu engkau dirikan untuk mereka salat, faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka, maka hendaknya berdiri satu kelompok dari mereka bersamamu, wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaknya mereka membawa senjata-senjata mereka. Fa idza sajadu, maka jika mereka sujud, falyakunu min waraikum, maka hendaknya mereka ada di belakang kalian, wal ta'ti ta'ifatun ukhra, kemudian datang kelompok yang lain, lam yusallu, yang mereka belum sholat, fal yusallu ma'aka, lalu mereka sholat bersamamu, wal ya'khudhu khidrahum wa aslihatahum, dan hendaknya mereka mengambil perisai-perisai mereka dan senjata-senjata mereka. Nah, ini dalil disyariatkannya sholat khauf. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala. Nanti yang akan kita bahas adalah tentang tata caranya ya. Nah, sholat khauf ini telah sabit valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa tata cara ya, dengan beberapa tata cara ya, dimana para ulama telah bersepakat akan hal ini, bersepakat tentang tata cara yang diperbuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat khauf ya, sepakat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh gimana sholat khauf itu, sepakat. Kemudian mereka itu ikhtalafu fi masyru'iyyatiha ba'da wafatin Nabi SAW. Mereka bersepakat, mereka berselisih pendapat tentang disyariatkannya sholat khauf ini setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka jumhur ulama ya, fadzhabal jumhur ulama berbeda dengan Abu Yusuf, yakni sahabatnya Imam Abu Hanifah. Jadi jumhur ulama berpendapat disyariatkannya salat khauf ila yaumil qiyamah, disyariatkannya salat khauf sampai hari kiamat. Ini mazhabnya jumhur ya, dimana tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan pembicaraan kepada para sahabatnya ya, maka itu juga berlaku untuk seluruh umatnya selagi tidak ada dalil khusus yang mengkhususkannya, begitu. Selagi tidak ada dalil khusus yang mengkhususkannya ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Di samping juga memang dalil yang lain adalah keumuman
sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, saat terjadi peperangan, maka salatlah kalian seperti melihat aku sholat saat ada perang, yaitu dengan tata cara sholat khauf. Ya. Kemudian juga dalil yang lain bahwasannya ini adalah pendapat yang sahih, yang rajih dari pendapat jumhur ulama akan disyariatkannya sholat khauf sampai hari kiamat, yaitu ijma'nya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, dari mana mereka juga melaksanakan sholat khauf setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara yang mengamalkannya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, di masa beliau melaksanakan sholat khauf pada malam terjadinya perang Siffin. Kemudian juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau melaksanakan sholat khauf di Asbahan. Demikian juga Hudzaifah bin Yaman melaksanakan sholat khauf dengan para sahabat, dan di tengah mereka ada Sa'ad ibn Abi Waqqas di Turbistan. Napa jenenge? Macam apa macam niku? Tibristan. Napa macane ya? Tibristan. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Dan Imam Al-Muzani dari muridnya Imam Asy-Syafi'i, beliau menjelaskan anna salatal khaufi kanat masyru'ah tsumma nusikhat. Itu kata Imam Muzani. Ya, kata beliau salat khauf itu dulunya disyariatkan, kemudian dinasah. Ini satu dari murid Imam Syafi'i, yakni Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Namun jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, dan ternyata di sana ada para sahabat yang telah mengamalkannya tadi itu. Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, menunjukkan bahwasanya seperti yang difahami atau seperti pendapat jumhur ulama, bahwasanya salat khauf itu masyru' disyariatkan sampai hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Nah, bagaimana dengan sifat tata cara daripada salat khauf? Maka sabata fi salatil khaufi an Rasulillah, telah valid tata cara salat khauf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifiyatin katsirah, tata cara yang banyak, usuluha sittun, yang pangkalnya ada 6 tata cara. Ya, ada 6 tata cara. Walaysa baina ahli ilmi ikhtilafun fi anna al-amala bi aymin dan mujzi', dan tidak ada seorang pun di antara para ulama yang berpendapat bahwasanya tata cara mana saja yang diambil, yang dipakai, maka itu sah, boleh. Dari banyak tata cara gitu ya, yang pangkalnya, usulnya itu ada 6. Kata Syekh Abu Malik, ya, ada 6. Ya. Jadi mana saja yang diambil tata caranya, maka itu boleh. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam sallaha fi marratin wa ayyamin mukhtalifa wa ashkalin mutabayinah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatinya salat khauf berkali-kali pada hari yang berbeda-beda dengan rupa bentuk yang jelas. Yataharra fi kulli ma huwa ahwatu lis-shalah, di mana beliau memilih di dalam salatnya itu mana yang paling hati-hati sesuai dengan kedudukan musuh, mana yang paling hati-hati, ya, mana yang paling hati-hati. Jadi mahuwa ahwatu lis-shalah wa balaghu fil khirasah, dan lebih bisa memberikan penjagaan, ya, maka fahiya ala ikhtilafi suwariha muttafiqatun fil makna. Maka salat khauf ini betapapun berbeda tata caranya, tapi maknanya sama. Maknanya apa? Yang paling berhati-hati di dalam menjaga keselamatan dari serangan musuh. Itu intinya di sana. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, berkata Imam Al-Khattabi rahimahullah, salatul khaufi anwa'. Salat khauf itu bermacam-macam. Shallahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayyamin mukhtalifah, sama tadi itu ya. Ya. Ini perkataan daripada Imam Al-Khattabi ya, ini dia. Jadi sholat pada sholat
Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat berkali-kali pada hari yang berbeda-beda dengan bentuk yang jelas. Yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tadi? Keselamatan. Mana yang paling berhati-hati di dalam menjaga keselamatan daripada kaum muslimin. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Maka setidaknya di sini diambil 6 tata cara. 6 tata cara ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, idza kana al-adu fi ghairil qiblah, yaitu jika keberadaan musuh itu tidak di arah kiblat, fi ghairil qiblah. Jadi musuh tidak di kiblat. Berarti bisa di mana? Di kanan kiblat, di kiri kiblat, atau di belakang. Gitu ya. Di kanan kiblat, misalkan kalau kiblatnya barat, maka mungkin musuh di utara, selatan, atau malah di sebelah timur, ya. Maka bagaimana caranya kalau seperti ini? Kalau musuh itu di selain kiblat, maka yuqassamul jaisyu ila firqataini. Pasukan dibagi menjadi 2 kelompok. Firqatun tuja'alu fi wajil adu, satu kelompok dijadikan langsung menghadap musuh. Wa firqatun yanhazu biha ila haitsi tublighum sihamul adu. Ya. Sementara satu kelompok lagi yang lain, gitu ya, satu kelompok lagi yang lain berjaga-jaga, ya, yang napa jenenge sekiranya bisa napa menjaga dari sampainya panah-panah musuh. Jadi satu kelompok langsung menghadapi musuh ke sana, yang lain bersama dengan imamnya, gitu ya, yang menjauh tentunya dari napa arah, menjauh dari arah sasaran apa? Panah, gitu ya. Untuk sampai sholat yo apa? Yo ada yang jaga-jaga begitu, tapi napa jarak tembak panah, yo karek mana gitu ya, seperti itu. Yang dimaksud. Maka imam kemudian dia membuka sholat bersama dengan mereka 1 rakaat, ya, 1 rakaat fi sunaiyah, 1 rakaat fi sunaiyah, ini sholat yang 2 rakaat berarti subuh. Kalau itu sholat subuh, maka imam sholat bersama mereka 1 rakaat. Au rakaataini, atau 2 rakaat fi sulasiyah wa rubaiyah, pada sholat yang sulasi 3 atau yang rubai yang 4. Jadi kalau sholatnya 2 rakaat, maka imam sholat bersama dengan makmum yang pertama 1 rakaat. Kalau sholatnya 3 atau 4, maka makmum sholat bersama dengan kelompok yang pertama sholat 2 rakaat. Tsumma yathbutu qa'iman, kemudian imam tetap berdiri. Imam tetap berdiri. Jadi ngimami dapat 1 rakaat, kemudian dia berdiri. Lalu apa? Wa yutimmul muqtadduna bihi, kemudian orang yang tadi jadi makmumnya imam yang pertama, jadi makmum yang pertama, kelompok yang pertama, kan ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama menghadap musuh, kelompok yang kedua sholat bersama dengan imam. Lalu sholat bersama dengan imam 1 rakaat pada sholat yang sunaiyah, atau 2 rakaat pada sholat yang sulasiyah atau rubaiyah. Lalu imam posisi berdiri, ya, posisi berdiri. Nah, yang di belakangnya ngelanjutkan, nambah, menyelesaikan apa? Sholatnya. Yang di belakangnya menambah, menyelesaikan sholatnya. Kalau itu sholat sunaiyah, maka dia nambah 1 rakaat. Kalau itu sholat kalau sholat sulasiyah, maka dia nambah 1 rakaat apa? 1 rakaat sama. Kalau itu sholat rubaiyah, maka dia nambah 2 rakaat. Paham maksudnya? Paham ya? Kok belum? Ulangi. Ini perlu konsentrasi. Jadi ini apa namanya, musuh tidak di arah kiblat,
musuh tidak di arah kiblat. Maka pasukan dibagi dua. Satu menghadapi musuh, menghadap ke sana, tidak sholat. Yang satu sholat bersama dengan imam. Nah, dilihat di sini sholatnya berapa rakaat. Kalau sholatnya 2 rakaat disebut sunaiyah, maka sholat bersama dengan imam 1 rakaat. Paham di sini? Kalau sholatnya 3 disebut sulasiyah, atau 4 disebut rubaiyah. Nanti ini istilah diiling ya, disebut sunaiyah, sulasiyah atau rubaiyah. Kalau sholatnya sulasiyah atau rubaiyah, maka kelompok pertama yang sholat bersama dengan imam sholat 2 rakaat. Setelah dapat 2 rakaat, maka imam berdiri, makmumnya menyempurnakan sendirian, menyempurnakan, mereka sholat sendiri. Imamnya berdiri, makmumnya menyelesaikan sholat, nambah 1 rakaat kalau sholat sunaiyah dan sulasiyah, dan nambah 2 rakaat kalau sholatnya rubaiyah. Paham? Ya. Kemudian wayan sorifun, lalu mereka bubar menghadapi musuh. Yang tadi menghadapi musuh menuju kepada imamnya, lalu sholat bersama dengan imam, sholat 1 rakaat, ya. Jadi wata'dil furqa'al wa yusalli bihim ma tabqa, lalu sholat bersama dengan mereka apa yang tersisa, gitu ya. Jadi sholat bersama dengan imam. Fa idza talasa litasyahud, tatkala imam duduk untuk tasyahud akhir imam. Kalau sholatnya sunaiyah berarti kan imam cuma 1 rakaat kemudian dia tasyahud akhir. Kalau sholatnya sulasiyah kan berarti kurang 1 juga, maka imam juga duduk tasyahud akhir. Kalau sholat rubaiyah pun demikian, setelah 2 rakaat imam duduk tasyahud akhir, qamu, maka makmum yang kedua ini berdiri menambah sholatnya. Kalau itu sunaiyah berarti mereka menambah 1 rakaat. Kalau sulasiyah dia menambah juga 1 rakaat. Kalau rubaiyah dia menambah 2 rakaat, ya. Kemudian mereka sempurnakan sholatnya sementara imam duduk tasyahud menunggu mereka selesai, menunggu mereka. Tatkala mereka sudah duduk tasyahud, sudah selesai mereka tasyahud, kemudian imam salam, lalu mereka salam. Maka 2 kelompok tadi itu, kelompok yang pertama ikut takbiratul ikhramnya imam tapi salam sendiri. Kelompok yang kedua ndak ikut takbiratul ikhramnya imam tapi salam bareng imam. Paham, Bun? Paham dah? Praktek. Praktek enggak? Praktek enggak? Kati perang tadi. Praktek apa mboten? Ya. Jadi silakan berdiri jadi imam, sampai imam.
Jadi ini bagian apa namanya? Bagian yang pertama yaitu apa? Musuh tidak di arah kiblat, maka pasukan dibagi menjadi dua. Satu menghadap ke musuh, satunya sholat bersama dengan imam 1 rakaat atau dua rakaat. Paham di sini ya? Maka pada saat dapat rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga, rakaat kedua atau rakaat ketiga, rakaat yang kedua dari sholat sunaiyah atau rakaat yang ketiga dari sholat yang sulasiyah dan rubaiyah, niki sudah ke posisi berdiri, maka ini melanjutkan sholat sampai salam, langsung ruku, ruku i'tidal, gitu ya, diam. Oh ini sudah yang ketiga ya? Iya yang ketiga. Apa masuk dari awal? Nah ya, jadi imam ini sudah pada rakaat yang kedua untuk sholat sunaiyah atau rakaat yang ketiga untuk sholat sulasiyah dan rubaiyah. Dia berdiri, maka imam makmum melanjutkan. Taruhlah misalkan ngelanjutkan 1 rakaat saja karena sunaiyah atau sulasiyah. Wis. Nah, awalnya bareng, kemudian imam nunggu dalam posisi berdiri. Ya, terus nggih, gak usah mocong tungone kesuwen. Nggih. Heeh. Sendiri. Sendiri kemudian salam. Ya, kemudian salam. Salam, ganti posisi begini. Langsung berdiri, pindah. Nah, ini diganti. Nah, nggih, kemudian ngedepi musuh, gantian. Yang ini kemudian mulai takbir, langsung sholat 1 rakaat. Bersama dengan imam. Nggih, langsung ikut sampai tasyahud. Nggih. Melihat ke musuh-musuh di sana toh? Iya, pokoknya nggak ada arah kiblat. Dereng salam, imam tidak boleh jangan salam, maka ini naik melanjutkan lagi. Nah, melanjutkan sampai salam. Cepet, ceret. Ya. Imam tidak boleh salam, jangan salam. Kemudian tasyahud. Nah, kemudian imam salam. Wes. Nah, ini ya, ini tata cara yang pertama. Ya ngelirik-ngelirik dede. Iya, ngelirik-ngelirik dede gitu ya. Ya, atau imamnya, makmumnya maca rotok get gitu ya. Ini tata cara yang pertama. Ya bisa apa-apa ya. Bisa apa-apa. Jadi selesai, ayo ganti. Ngene ya apa-apa nggih. Tapi itu cara yang pertama. Dan dalilnya yaitu hadis Saleh bin Khawwat ya, tentang orang yang sholat bersama Rasulullah SAW pada peperangan Dzatur Riqa dengan sholat khauf. Ya, anna ta'ifatan saffat ma'ah, satu kelompok bersaf bersama beliau, wa saffat ta'ifatun wujalatu, satu saf menghadap musuh. Fa shalla billati ma'ahu raq'ah, lalu Nabi sholat bersama dengan beliau 1 rakaat. Tsumma tsabata qa'iman, lalu Nabi tetap berdiri. Wa atammu li anfusihim, lalu mereka yang di belakang menyempurnakan untuk diri mereka sendiri. Tsumma sarafu, lalu mereka pergi. Fasaffu wujalatu, lalu mereka berbaris menghadap musuh. Yang tadi menghadap musuh datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bihim ar-raq'ah allati baqiyat min salati, lalu Nabi sholat 1 rakaat bersama dengan mereka. Tsumma tsabata jalisan, lalu Nabi duduk. Hatta atammu li anfusihim, hingga mereka menyempurnakan untuk sholat mereka gitu ya.
tsumma sallama bihim, lalu Nabi salam bersama dengan mereka. Jadi itu tata cara yang pertama. Paham ya? Paham ya? Intinya apa intinya? Intinya gampangnya ini Pak. Kelompok pertama takbiratul ihram bersama dengan imam, lalu salam sendiri. Kelompok yang kedua apa? Takbiratul ihram sendiri, salam bersama dengan imam. Jadi kelompok yang pertama dapat takbiratul ihramnya imam, kelompok yang kedua dapat salamnya imam. Paham? Baik. Kemudian itu cara yang pertama, saat musuh tidak diarah kiblat. Kemudian cara yang kedua juga sama, saat musuh tidak diarah kiblat. Yaitu apa? Yusolli bil firqah al-ula rakaah, salat dengan kelompok yang pertama 1 rakaat, wal ukhra tujahal adu, sementara yang lain itu menghadap musuh. Tsumma tansarifu al firqah allati salat ma'ahu ar-rakaah, kemudian berpaling kelompok yang tadi sholat bersama beliau 1 rakaat, fataqumu tujahal adu, kemudian mereka berdiri menghadap ke arah musuh. Wa ta'ti al-ukhra, yang lain pun datang, fatusalli ma'ahu rak'ah, kemudian sholat bersama dengan beliau 1 rakaat. Tsumma taqdi kullu firqatin li nafsiha rak'ah, kemudian masing-masing mengqadha, menambah 1 rakaat ya, masing-masing sendiri-sendiri ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi tata cara yang kedua, kalau tadi itu nambah sih, kalau tadi itu sholat bersama dengan imam, takbiratul ihram 1 kelompok pertama, yang lain menghadap ke arah musuh ya. Kemudian dapat 1 rakaat langsung menghadap ke arah musuh sana. Langsung menghadap ke arah musuh, menghadapi musuh. Datang yang lain ya, datang yang lain kemudian menghadap sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi salam tidak nunggu, Nabi salam tidak nunggu gitu ya. Lalu mereka semua langsung sholat sendiri-sendiri, baik yang bersama dengan Nabi atau yang bersama yang tadi menghadap musuh. Mereka masing-masing mengqadha sholatnya sendiri-sendiri ya. Jadi bedanya apa? Bedanya masalah salamnya tidak bareng bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak nunggu, Nabi selesai. Paham di sini? Imamnya selesai. Itu bedanya saja. Itu di sana bedanya. Jadi tidak nunggu, imamnya selesai. Paham maksud saya? Praktek mana? Hah? Praktek mana dak? Hah? Taib, ini berdasarkan hadis Ibnu Umar. Sebentar ya. Qala ghazawtu ma'a Rasulillah, aku pernah berperang bersama Rasulullah SAW qibala Najd. Fawa zaina al-adu fasafafna lahum. Faqama Rasulullah SAW yusalli lana. Nabi berdiri salat bersama kami. Faqama ta'ifatun ma'ahu tusalli. Lalu berdiri 1 kelompok bersama beliau salat. Wa aqbala ta'ifatun 'alal adu. 1 kelompok lagi menghadapi musuh. Wa raka'a Rasulullah SAW biman ma'ahu wa sajada sajdataini. Lalu rukuk Rasulullah bersama dengan orang yang bersama beliau dan sujud 2 kali. Tsumman sorofu, lalu yang di belakang Nabi itu dapat 1 rakaat langsung bubar. Dapat 1 rakaat langsung bubar, bergerak menuju tempat saudara-saudaranya ya. Insorofu maka nataifa allati lam tusolli, menuju tempat kelompok lain yang belum sholat. Faja'u, lalu mereka yang belum sholat tadi itu datang kepada Nabi. Faraka'a Rasulullah bihim raka'ah wa sajada sajadataini tsumma salam. Lalu Nabi sholat bersama mereka, ruku sujud 2 kali, kemudian Nabi salam. Faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsi raka'atan wa sajada sajadataini. Lalu masing-masing sholat sendiri. Praktek? Oke. Ayo, monggo, tadi ya, kita lanjutkan. Baik, 1 kelompok kita bagi. Muni, ini sih ngedepi musuh.
Ayo, musuh ngadep mriko, musuh ngadep sana. Baik. Ayo, salat 1 rakaat cepat mohon. Niki cepete golek dicontoh nggih, ini cek mempercepat ae ya. Lek cepete gak sah. Ya, taib dapat 1 rakaat, nih lanjut. Berdiri. Enggak, berdiri langsung ganti. Ganti, ya. Ganti jaga. Karena ganti jaga tapi ingat niatnya masih belum berubah, masih dalam sholat tapi ganti jaga, ngadep sana. Ini sholat khauf, gak ngadep kiblat dan masalah gitu ya. Ojo ngomong, sholat kok ngomong. Nggih, sana iki ndak satu rakaat. 1 rakaat. Nggih, 1 rakaat. Salam imam, salam. Dia tidak salam, nambah 1 rakaat. Ini semua juga sholat sendiri-sendiri kemudian. Iya, sholat sendiri-sendiri. Tidak nunggu, langsung bareng sholat sendiri-sendiri. Loh, pada posisinya aja berubah, ngedepi musuh ngeri kowe. Kenapa? Lah ini ambek ngelirik-ngelirik dedek ngono kayak gitu ya. Sholat. Nah, yang sini yang tadi kemudian menyelesaikan sendiri-sendiri sholat. Paham? Paham ya? Nggak nunggu selesai, langsung bareng masing-masing. Lo kan imamnya langsung berdiri, ngawasi imamnya. Nanti komando, lihat imamnya kan begitu. Yang anak buahnya sholat semua, imamnya berdiri sudah, melihat. Ya, melihat kalau ada yang nyerang, awas sebelah kanan, sebelah kiri kan begitu. Tapi tidak membatalkan sholat, masih dalam keadaan bareng. Ya, ini dalam keadaan sholat. Baik. Ada lagi sisi pandang yang lain daripada tata cara tadi itu untuk yang kedua. Untuk yang kedua tadi itu begini, ya, tata caranya. Kelompok tadi kan dibagi menjadi 2 ya, satu menghadap musuh, satu sholat bersama dengan imam. Dapat 1 rakaat, ini pindah ke sana, pindah menuju imam. Yang tadi ya pindah menghadapi musuh, yang tadi menghadapi musuh pindah ke menghadap bersama dengan imam. Setelah selesai dapat imam, setelah imam salam, maka dia melanjutkan salamnya, melanjutkan sholatnya ada 1 rakaat, lalu dia pindah menuju temannya sana menghadap musuh untuk menjaga. Yang tadi menjaga balik ke sini nambah 1 rakaat. Paham nih? Ini yang kedua tadi, yang kedua. Balik ke sini. Kemudian menambah 1 rakaat, kemudian salam. Jadi ada yang menjaga. Paham ya di sini ya? Baik. Nggih. Napa? Lek salam ngelonggo karo tentang syahud. Nih. Baik. Kemudian tata cara yang kedua, yang ketiga, imam musuh masih di selain kiblat. Tata cara yang ketiga,
yaitu yusalli al-imam bi ta'ifatin rak'ataini wa yusallim thumma yusalli bil ukhra wa yusallim. Salat 2 rakaat kemudian salam, kemudian salat bersama dengan lain 2 rakaat lagi kemudian salam. Jadi ngimami 2 kali. Ngimami dua kali ya, jadi ngimami dua kali. Itu kalau salatnya apa? Salat sunaiyah sama rubaiyah dikosor. Rubaiyahnya dikosor 4 rakaat jadi 2 ya, 4 rakaat jadi 2 ya. Jadi itu tuh cara yang ketiga. Ini gampang, ini nggak perlu praktek lah ini ya. Ini gampang. Jadi dibagi menjadi 2, 1 bersama dengan musuh, menghadapi musuh, 1 bersama dengan imam. Lalu sholat 2 rakaat bersama dengan imam, kemudian salam, lalu pindah ke sana. Yang tadi sholat lagi bersama dengan imam 2 rakaat kemudian salam, selesai. Jadi imam memimpin 2 kali, memimpin sholat 2 kali. Paham? Gampang lah ini ya, nggak perlu praktek ya. Ini berdasarkan hadis Jabir dan Abu Bakrah. Fa'an Jabir, dari Jabir, dia berkata, kunna ma'an Nabi, dulu kami bersama dengan Nabi SAW bidzatir riqa wa uqimatis shalah, salat diqamati, fa shalla bi ta'ifatin rak'ataini thumma ta'akharu, lalu Nabi salat 2 rakaat bersama dengan satu kelompok, lalu mereka mundur, wa shalla bi ta'ifah al-ukhra rak'ataini, lalu beliau salat bersama dengan kelompok yang lain rak'ataini 2 rakaat. Fakana lin nabi arba' walil qaumi rak'atan, dan Nabi salat 4 rakaat dan makmumnya salat 2 rakaat. Gampang tak ini nggih? Gampang. Tak perlu praktek ya? Tak perlu toh? Enggak ya, ini gampang. Ini cara sing paling gampang, sing paling karuwet iki gitu ya. Imame salat ping pindho, selesai wis. Ya, intinya imam salat 2 kali, ngimami 2 kali ya, dengan satu kelompok yang pertama yang bersamanya dan kelompok lain yang menghadapi musuh ya. Kemudian wa fil lafdhin, dalam lafaz yang lainnya, shalla bi ta'ifatin min ashabi rak'ataini tsumma sallam, Nabi salat dengan satu kelompok dari sahabatnya 2 rakaat kemudian salam. Tsumma shalla bi akharina rak'ataini tsumma salam, lalu Nabi salat dengan kelompok yang lain kemudian salam. Ini untuk menegaskan makna yang hadis pertama. Wa yu'aidu hadis Abu Bakrah, dan juga dikuatkan oleh hadis Abu Bakrah, dia berkata shalla binan Nabi salat bersama dengan kami salatal khauf. Fa shalla bi ba'di ashabi rak'ataini tsumma salam, Nabi salat dengan sebagian sahabatnya 2 rakaat kemudian salam. Thumma ta'akhkhara wa ja'al akharuna fakanu fi maqamihim, lalu mundur datang yang lain dan mereka ada pada tempat mereka. Fa shalla bi rak'ataini thumma salam, lalu salat bersama mereka 2 rakaat kemudian salam. Fa shara lin nabi 4 rakaat, maka jadilah bagi Nabi ada 4 rakaat, walil qaumi rak'atan, dan bagi kaum itu 2 rakaat ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi intinya imam ngimami 2 kali. Yang pertama fardu, yang kedua sunnah bagi imam. Paham insyaallah ya? Gampang ini yang paling gampang wis Kak kadek mikir ya. Kadek mikir iki gampang. Pokoknya imam ngimami 2 kali selesai. Taib ya, kalau itu subuh sama duhur, asar, isya kan gitu ya, dikosor duhur, asar sama isya dikosor jadi 2 rakaat. Kalau maghrib gak iso ya 3 dikosor mana di setengah lah dikosor itu salame itidal di setengah ya. Nah, tidak bisa dikosor. Jadi kalau maghrib tetap 3 ya. Yang keempat sekarang, tata cara yang keempat, masih musuh di mana tadi? Di selain kiblat. Yaitu yusallil imam bi ta'ifah rak'ah wahidah, imam salat dengan satu kelompok 1 rakaat, wal ukhra qibalal adu, yang lain menghadap musuh.
Tsumma yansarifuna makanahum, lalu mereka meninggalkan tempat mereka. Wa ta'ti ta'ifah al-ukhra, lalu datang kelompok yang lain. Fa yusalli bihim raka'ah wahidah, lalu salat bersama dengan mereka satu rakaat. Wa yaktafi kullun minat ta'ifataini bi raka'ah wahidah la yaqdunal ukhra, masing-masing salat cuma satu rakaat, tidak nambah lagi. Masing-masing sholat cuma satu rakaat, tidak nambah lagi. Ini berarti sangat genting, gitu ya. Berarti ini sangat genting, wis berkecamuk perang begitu ya. Jadi satu rakaatnya mau bubar gitu ya. Kemudian langsung menghadapi musuh ya. Ini juga gampang, tidak perlu praktek ya. Jadi dibagi menjadi dua, satu menghadap musuh, satu bersama dengan Nabi, bersama dengan imam ya, bersama dengan imam. Lalu apa namanya, yang bersama dengan imam dapat satu rakaat, imam naik rakaat yang kedua, makmumnya salam, lalu pergi ganti kelompok yang kedua, kemudian salam bersama dengan imam, selesai sudah. Jadi imamnya 2 rakaat, makmumnya 1 rakaat. Ini genting, berarti sangat genting ya. Wal aslu fiha, maka asal daripada tata cara yang ini adalah hadis Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bi dzi qarat ya, Nabi salat di dzu qarat. Fasafan nasa khalfahu saffain, Nabi membagi manusia di belakangnya menjadi 2 shaf. Shafun khalfahu, satu shaf di belakang beliau, wa shafun muwazil adu, satu shaf yang lain menghadap ke arah musuh. Fasalla bis shaffil ladzi yalihi rak'ah, lalu Nabi salat bersama dengan yang di belakang beliau langsung 1 rakaat. Tsumma raja haula'i li musafi haula, lalu yang 1 rakaat ini pergi menuju shaf yang lain yang tadi menghadap ke arah musuh. Wajah haula'i li musafi haula, lalu pindah gantian ya, yang di belakang imam pindah ke menghadapi musuh, yang menghadapi musuh pindah di belakang imam. Fasalla bimraqah wa lam yaqtu, lalu salat 1 rakaat dan tidak qadha. Jadi 1 rakaat kemudian salam, makmumnya 1 rakaat kemudian salam ya. Imamnya 2 rakaat, makmumnya 1 rakaat. Ini jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Ini hadis sahih riwayat An-Nasa'i Ibnu Hibban ya. Maka hadis ini menunjukkan akan sahnya cukup dengan 1 rakaat. Ini ya jelas saat napa terjadi genting wis meledak kabeh misalkan begitu ya. Nah, gitu. 1 rakaat aja wis gitu. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas, faradallahu jalla wa ala as-salata al-lisan nabiyikum. Jadi Allah azza wa jalla telah memfardukan salat melalui lisan nabi kalian fil hadari arba'an, saat hadir muqim ndak safar 4 rakaat, wa fi safari rakaatain, saat safar 2 rakaat, wa fil khaufi rakaah, dan saat khauf 1 rakaat. Yang kelima, ini masih menghadap ke arah selain kiblat, musuh di selain kiblat, yaitu yuqassamul jaisy firqataini, pasukan dibagi menjadi 2. Firqatan tasuffu khalfal imam wal ukhra fi muqabalatil adu, sama dibagi 2, satu kelompok bersaf di belakang imam bersama imam, satu kelompok lagi menghadapi musuh. Wa tadkhulu al firqatani jami'an ma'ahu fis salati, dan kedua kelompok masing-masing masuk bersama dengan imam dalam sholat ya, masing-masing imam dalam sholat. Wa tarka'u ma'ahu lati talihi, lalu yang bersama di belakang langsung imam merukuk bersama imam dan sujud bersama dengan imam. Wal ukhra qiyamun qibalal adu, yang lain berdiri menghadap musuh, tapi sudah dalam keadaan sholat, sudah takbiratul ihram tapi tidak ngadap kiblat, ngadap musuh, menghadapi musuh gitu ya. Jadi masing-masing sudah masuk, 2 kelompok itu dalam sholat sudah masuk. Satu kelompok
menghadap kiblat bersama dengan imam, satu kelompok tidak menghadap kiblat tapi menghadap musuh, menghadap ke sana. Ya. Tsumma ya'khudul ladzina shallu ma'a rak'ataini aslihatahum. Lalu yang salat bersama dengan imam berdiri mengambil senjata mereka, fayarji'una qiblal adu, lalu mereka kembali menuju kepada arah musuh, lalu mengangkat senjatanya menuju ke arah musuh. Gantian. Paham di sini ya? Tadi salat bersama dengan imam dapat 1 rakaat, kemudian menuju ke arah menghadap musuh. Yang tadi menghadap musuh salat di belakang imam. Fasallu fayusalluna li anfusim rak'ah wal imamu qa'im. Ini cara yang keberapa ini? Kelima. Lalu yang tadi apa jenenge yang belum sholat tadi itu sholat bersama dengan imam, tetapi imam posisi berdiri rakaat yang apa pertama. Ya mana tadi sih? Mana tadi? Tsumma ya'khudul ladzina shallu ma'ahu ar-rak'ataini aslihatahum fayarji'una qibal adu wa yuqbilul akharuna khalfahu fayusalluna li anfusihim rak'atan wal imamu qa'im. Ya, jadi kemudian datang kelompok yang kedua. Jadi tadi saya ulangi lagi, kelompoknya dibagi dua. Satu menghadap musuh, satu bersama dengan imam. Ya. Jadi satu menghadap musuh, satu bersama dengan imam. Kemudian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, setelah dapat 1 rakaat gitu ya, ya'khudul ladzina shallu ma'ahu, yang salat bersama dengan beliau mengambil senjata mereka, fayarji'una qiblal, lalu mereka menuju kepada musuh, wa yuqbilul akharun khalfahu, yang lain menuju kepada imam, lalu salat sendiri 1 rakaat sementara imam posisi berdiri. Apa maksudnya? Datang lalu mereka masuk sholat, lalu sholat sendiri 2 rakaat, imam masih berdiri. Tsumma yusalli bihim ar-raka'ah tsaniyah, lalu sholat bersama mereka rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua. Tsumma yati al-muqabbiluna lil adu fa yusalluna li anfusihim raka'ah, lalu yang tadi datang ke sini lagi, lalu sholat 1 rakaat, wal imamu wa ta'ifa al-ukhra qa'iduna, sementara imam dan kelompok yang lain posisinya duduk. Tsumma yusallimu bihim jami'an, lalu mereka salam bersama-sama. Kita praktekkan? Praktek nggak? Ayo kita praktekkan. Ayo berdiri. Imam, ngitip imam. Ini musuh ke sana. Menghadap musuh. Ada musuh. Sholat 1 rakaat. Jadi kelompok yang pertama sholat bersama dengan satu rakaat. Ayo sholat. Ini berdiri juga. Nah, terus gantian menghadap ke arah musuh. Ini sholat 1 rakaat, makmumnya 1 rakaat, makmum 1 rakaat sendiri, 1 rakaat sendiri. Saya 1 rakaat sendiri, kemudian berdiri rakaat yang kedua, kemudian masih belum 1 rakaat, ini rakaat yang kedua, imam mengikuti. Tasawuf, jangan salam. Kemudian ini datang, ndak diam datang, ngelirik didik ngono. Ayo ini selesaikan 1 rakaat sendiri. Ini kan posisinya sudah siap. Ini posisinya sudah siap. Karena namanya perang, tole oleh kan itu. Kemudian tasawuf. Nah, imam salam, kemudian mereka salam bareng. Nah, gitu ya.
imamnya ngenteni sampai salam. Jadi salam bareng. Ya, ini salam bareng ya. Ya sesuai hajat kebutuhan, soalnya perang. Ya, hajat kebutuhan karena perang gitu ya. Kalau di selain perang kita tidak boleh tolak-toleh, tapi oleh perang ya oleh tolak-toleh. Nah, ya tidak berbicara. Ya, tapi boleh bertakbir. Allahu Akbar orang musuh oleh. Ya, jelas ya di situ ya. Nah, jadi ini kayak apa namanya? Namanya aja perang ya, perang kondisinya seperti itu. Jadi jelas itu tadi adalah berdasarkan hadis Abu Hurairah. Wasu'ila an salatil khauf, dan dia ditanya tentang salat khauf. Faqala kuntu ma'a Rasulillah, dulu aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tilkal ghazah. Qala fasada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa sada'ain. Dan Nabi membuat manusia itu menjadi dua pasukan. Qamat ma'hu ta'ifah, satu kelompok berdiri bersama beliau, wa ta'ifatun ukhra mimma yalil adu. Ya. Dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh, wa dhuhuruhum ilal qiblah, sementara punggung mereka menghadap ke arah kiblat. Berarti misalkan di sana ya. Fakabbara Rasulullah, lalu Rasulullah bertakbir, wa kabbaru jami'an, semuanya takbir. Tadi itu semuanya takbir bareng masuk dalam sholat semua, baik yang di belakang imam atau yang menghadap ke arah musuh. Ya, karena nggak ada syarat menghadap kiblat. Paham di sini ya? Karena kondisinya musuh. Jadi mereka shaf menghadap ke timur, tak ke utara, tak ke selatan, misalkan mereka juga takbir Allahu Akbar, tapi menghadap musuh. Sudah takbir. Ingat semuanya masuk di dalam sholat ya. Jadi fakabbara Rasulullah wa kabbaru jami'an alladzina ma'ahu walladzina yuqabiluna al-adu. Jadi bertakbir yang bersama dengan imam dan juga yang tidak bersama dengan imam. Semua sudah takbir Allahu Akbar menghadap musuh. Tsumma raka'a Rasulullah raka'ah wahidah wa faraka amahu ta'ifah allati talihi. Lalu sholat, rukuk, sujud bersama dengan orang yang di belakang imam. Ya wasat ta'ifah allati talihi wal akharun, sementara yang lain qiyamun muqabilul adu, yang lain tetap berdiri menghadapi musuh. Tsumma qama Rasulullah, lalu Rasulullah SAW berdiri, wa akhadhat at-ta'ifah allati salat mawaslihatahum, lalu kelompok yang sholat bersama beliau mengambil senjata mereka. Tsumma masyau al-qahqari, kemudian mereka berjalan al-qahqari, berjalan mundur ala adbarihim hatta qamu mimma yalil adu, hingga mereka berdiri menghadap ke arah musuh. Wa aqbala ta'ifa allati kanat muqabilatal adu, lalu datang kelompok yang menghadapi musuh, faraka'u wa sajadu, lalu mereka rukuk tadi kayak ini. Lalu mereka rukuk sendiri, mereka sujud sendiri. Wa Rasulullah qaimun kama huwa, sementara Rasulullah berdiri sebagaimana adanya. Tsumma qamu, kemudian mereka berdiri, faraka'a Rasulullah raka'ah ukhra faraka'u mahu, lalu beliau rukuk, lalu beliau sujud. Ya, kelompok yang kedua ini kemudian rukuk, kemudian sujud. Tsumma aqbala ta'ifah allati kanat tuqabil adu, lalu tadi tasyahud ya, nunggu. Lalu yang datang tadi menghadap musuh datang kepada jamaah, lalu mereka menyempurnakan rukuknya, sujudnya satu rakaat ya, sementara Nabi dan kelompok yang kedua duduk menunggu. Qaidun wa man ma'ahu, tsumma kana salam, lalu salam. Fasalama Rasulullah wa sallimu jami'an, lalu Nabi salam, mereka semuanya salam. Faqamal qaum wa qad syarakuhu fis shalah, lalu kaum pun berdiri dan mereka berserikat di dalam sholat. Paham ya? Jelas ya? Jelas ya? Baik. Yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, bagian yang kedua, idza kana al-adu jihatal qiblah, jika musuh ada di arah kiblat. Musuh di arah kiblat. Maka yuqsimuhum al-imam firqataini. Imam membagi mereka dua kelompok. Fayaftadihu sholata bihim jami'an, lalu jelas langsung membuka sholat, takbir bareng semuanya, takbiratul ihram semuanya. Imam takbiratul ihram, makmum semuanya takbiratul ihram. Wa yaqra, membaca Quran, wa yarka, dan ruku, wa ya'tadilu,
bihim jami'an, dan beriktidal bersama dengan mereka semuanya. Tsumma yasjudu bi ihdahuma, lalu sujud satu kelompok, wa tahrisu al-ukhra, yang lain tetap berdiri megang senjata, hatta yaqumal imam min sujudi, hingga imam bangkit dari sujudnya. Tsumma yasjudu al-akharun wa yalhaqunahu fi qiyamihi, lalu mengikuti beliau dalam berdirinya. Wa yaf'alu kadzalika fi raka'ah tsaniyah walakin yahrusu fiha man sajada ma'hu raka'al ula tsumma yatashahhadu yusallimu jami'an yusallimu bihim jami'an, lalu salam bareng-bareng. Ayo kita praktek sekarang. Pasukan siap. Ayo monggo imami. Imam. Ya, pasukan bagi dua. Ya. Kak nutut. Ngeriku. Ayo. Pasukan yang kedua di belakang ya. Ayo. Taib, takbir. Arah kiblat, musuh ada di arah kiblat. Takbir. Sik talah baba di sirek. Takbir. Ya. Nggih, takbir bareng semua takbir. Nah, taib, kemudian baca Quran, lalu setelah itu rukuk. Rukuk bareng. Kemudian i'tidal. Sami Allah liman hamidah, Pak. Ya. Lali. Kemudian sujud. Yang depan tok sujud, yang belakang berdiri, nganteng senjata, Joko. Kemudian apa jenenge? Duduk. Tatkala duduk niki sujud. Sujud. Berdiri atau duduk. Baik, paham insyaallah? Paham ya? Yaitu tata cara yang ke-6. Hah? Sakarepe imam. Serai imam. Imam ngejak kosor, imam ngejak gak kosor ya. Ya gak kosor. Apa cari imam? Ya. Dan ini berdasarkan hadis Jabir. Dia berkata, syahidu ma'a Rasulillah salatal khauf. Aku mengikuti Nabi salat khauf. Fasaffana saffain. Lalu Nabi membagi kami menjadi dua bagian. Saffun khalfa Rasulillah. Satu saf belakang Rasulullah, wal adu bainana wa bainal qiblah. Sementara musuh ada di antara kami dengan kiblat. Fakabbaran Nabi wa kabbarna jami'an. Nabi bertakbir, kami bertakbir semua. Tsumma rafa'a ra'sahu minar ruku' wa rafa'na jami'an. Lalu beliau bangkit dari rukuk, lalu kami bangkit juga dari rukuk semuanya. Tsumma hadara bisujud was-safful ladzi yali. Lalu Nabi sujud dan saf yang di belakang beliau sujud. Wa qama as-safful muakhir fi nahril adu. Yang lain tetap berdiri ngedepi musuh. Falamma qada Nabi sujud, ya, wa qama as-saffal ladzi yali in hadara as-saffu al-muakhir bisujud wa qamu. Wah, tatkala sudah selesai sujud, ya, duduk atau posisi berdiri, maka yang belakang itu pun apa? Sujud, kemudian duduk, ya. Kemudian sujud yang pertama ini tetap berdiri.
tetap duduk ya. Kemudian habis sujud yang kedua, maka makmum sama imam sama makmum yang di belakang imam langsung berdiri. Ini sujud, kemudian mengikuti berdiri. Paham ya di situ ya? Seperti yang tadi kita praktekkan. Ya, dan itu dilakukan dalam seluruh sholatnya. Lalu kemudian salam, Nabi salam, lalu kami pun salam bersama-sama. Taib. Jelas insyaallah ya. Jadi itu kira-kira ada 6 cara, 5 cara saat musuh tidak di arah kiblat, dan 1 cara saat musuh ada di arah kiblat. Jadi intinya ada 6 ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Lalu berikutnya, as-salatu idza ishtaddal khauf. Salat pada saat khaufnya ini sangat genting, terjadi kegentingan yang luar biasa. Ya, idza ishtaddal khauf hatta mana min salatil jamaah ala sifatin mimma taqaddam ya waraju inkishafu qabla khurujil waqti al-mukhtar bihaiti yudrikuna salata fi akharu istihbaban. Jika sangat genting tidak memungkinkan sholat, maka tidak apa-apa sholatnya diakhirkan sekalipun harus keluar dari waktunya. Ya, maka ini tidak apa-apa, diakhirkan sekalipun harus keluar dari waktunya. Akharu istihbaban, maka mereka mengakhirkan sholat itu istihbaban ya, sebagai sebuah anjuran, karena memang genting kan begitu ya, membahayakan misalkan sholat maka malah justru membahayakan diri sendiri atau membahayakan kaum muslimin gitu ya, maka sholatnya ditunda, benar-benar ditunda dan diakhirkan ya. Taib. Dan kalau misalkan diharapkan ya, saya ulangi lagi, jika sangat genting lalu masih ada harapan untuk gentingnya suasana itu terangkat sebelum keluarnya waktu, maka boleh mengakhirkan sholat sebelum keluarnya waktu gitu ya. Itu istighbaban. Fa idza baqiya minal waqti ma yasau sholat sallu imaan. Kalau tersisa bagian dari waktu sholat itu ya, tersisa yang memungkinkan sholat tapi tidak bisa sholat sempurna, maka sholat sambil apa? Isyarat. Sholat sambil isyarat. Sampai megang senjata ini Allahu Akbar. Sampai ini ya. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah rabbana hamd. Ngene tok wis. Gitu. Sekarang sampai megang senjata gitu ya. Kayak zaman biyen sampai silat ya. Main pedang gitu ya. Nek saiki sampai brand-brandan kan gitu ya. Brand-brandan rek. Wa illa, dan jika tidak shollu furada biqadri istita'atihim. Kalau tidak maka salat sendiri-sendiri dengan kemampuan mereka. Fa in qadiru ala ruku' wa sujud fa'alu dzalik. Kalau mampu ruku' sujud dilakukan. Au shollu musyatan au rukbanan, atau salat sambil berjalan atau menaiki kendaraan. Mustaqbilil qiblah wa ghairi mustaqbiliyah. Apakah menghadap kiblat atau tidak menghadap ke arah kiblat. Tsumma la i'ada alaihim idza amanu. Maka kemudian tidak ada pengulangan sholat jika sudah keadaan aman, la fil waqti wala ba'dah, tidak pada waktunya juga tidak setelah waktunya. Walhasil kalau sudah perang seperti itu ya sudah, udzur itu dikekno belek wis gitu loh ya. Udzur syar'i diberikan semuanya. Wis dianggap ijtihad wis ngono lho, sak karepe. Sing penting aja ninggalno salat, wis ijtihad wis. Ya, tapi ijtihadnya ya ngikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan berijtihad napa? Karepe dhewe gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 239, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam keadaan khauf, maka salat rijalan aw rukbanan. Ya, berlari-lari misalkan berjalan di atas kaki sendiri atau naiki kendaraan ya.
Dari Ibnu Umar dia berkata, fa in kana khaufu ashaddu min dzalika sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbilil qiblah aw ghairil mustaqbil. Ini kata Ibnu Umar. Ya, jika genting ya maka mereka sholat dengan berdiri, berjalan di atas kaki-kaki mereka sendiri, atau naik kendaraan menghadap kiblat atau tidak menghadap ke arah kiblat. Ya, ini hadis sahih riwayat Bukhari, Ibnu Majah dan Imam Malik ya. Dan Imam Bukhari menambah, qala Nafi', berkata Nafi', la ara Abdullah ibn Umar qala dzalika illa an Rasulillah. Aku tidak berpandangan Ibnu Umar mengatakan demikian melainkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika tidak mampu rukuk, tidak mampu sujud, maka cukup dengan isyarat, merundukkan apa kepalanya. Ya, sujud lebih rendah daripada rukuknya, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kemudian jika memang benar sudah wis tidak memungkinkan babar belas salat bahkan pakai isyarat, wis tidak mungkin karena saking apa nih? Dahsyatnya peperangan, wis tidak mungkin, atau bahkan mungkin sampai lupa dengan sholatnya, saking apanya, saking gentingnya. Maka kapan sholatnya? Sekalipun sudah keluar waktu, maka sholatlah kapan saja, saat ingat, gitu ya, sholatnya. La halat yusalluna mata amkanahum. Maka tidak masalah sholat, ya kapan saja memungkinkan bagi dia untuk sholat. Sebagaimana hal itu terjadi bersama Nabi pada hari Khandaq, perang Khandaq. Nabi dan para sahabat sibuk dari sholat asar, lalu mereka sholat asar ba'dal maghrib, sholat asar di waktu maghrib, ya, sholat asar di waktu maghrib, karena tidak memungkinkan untuk sholat, ya, karena kegentingan yang luar biasa, ya, dimana dalam posisi genting seperti itu kadang orang lali, lupa, apalagi nggak kerungu apa? Ada, ndak krungu ada, ndak krungu apa gitu ya. Orang sibuk wis blank gitu ya. Kok blank sih rek napa jenenge? Apa ngaten niku? Pikirannya wis fokus pada pekerjaannya, wis lali waktu, lali mangan, lali ngombe, lali salat. Ya, bukan melalaikan, bener-bener lupa gitu loh. Itu kan dari kebiasaan toh. Kebiasaan seseorang itu tidak pernah meninggalkan sholat, suatu ketika lupa, ya benar-benar lupa, benar-benar apa kalau kelupaan, tidak sengaja, maka itu ma'dzurun syar'i, tidak apa-apa. Tapi kalau biasanya memang apa jenenge gak perhatian sampai sholat, mari ngono lali, gak diterima lali nih. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Tapi saya kira itu cukup materi sholat khaufnya. Ada pertanyaan, kita persilakan. Ada pertanyaan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau pas berjaga-jaga terus pas sholat nih, yang pas sholat terus yang berjaga-jaga mengkomando ada musuh datang gitu, apakah dilanjut sholat atau ikut perang? Maksud? Waduh, ini kan andai kata ya. Wangil jawab pilih andai kata itu. Wangil, kok aing lek wis kula dadi komandan perang. Ya. Itu andai kata itu angel jawabnya. Ya apa? Enggak bisa dijawab itu. Andai kata. No? Tatkala Joko musuh menyerang, Allah nggak tahu, Jadi begitu Joko musuh datang, ya apa ini? Imamnya komando bubar, ya nggak ngono rek ya, embo ya nggak ngerti gitu. Gimana? Karena hal seperti itu ya apa jenenge? Napa istilahnya? Sesuai dengan keadaan itu apa jenenge? Hah? Ya, sesuai dengan kondisinya ya.
ndak iso dijawab, saiki gak iso. Sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Ya apa serangane musuhe ku ya apa dan seterusnya kan nggak bisa. Walhasil intinya salat ini adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk keselamatan kaum muslimin. Kalau kemudian sudah salat seperti itu ternyata membahayakan, ya tentunya pakai cara yang lain. Ya tadi itu farijalan au rukbanan, apakah dengan jalan, lari atau dengan naik kendaraan. Ya bisa jadi tatkala mereka rukuk sujud diserang ya mesti ae napa? Ya perang, membela diri mesti ae kan begitu ya. Ya mesti ae. Ya itu sesuai dengan kondisi yang terjadi. Walhasil intinya adalah semua ini limaslahatil muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin, mana yang paling aman. Baik. Makanya di sana kan ada pemimpinnya. Nah, pemimpinnya ini yang ngasih komando. Pemimpinnya, ya imamnya itu yang ngasih komando. Nah, apa yang harus dilakukan kan begitu. Jadi ya jelas bukan individu-individu toh ya. Jadi ada pemimpinnya. Nah, pemimpinnya ini saat gitu seperti itu, ya ijtihadnya pemimpin. Ya. Bubar serang musuh, ya bubar serang musuh, ojo bantah. Enggak, saya lanjutkan. Enggak oleh. Itu bukan waktunya musyawarah. Ya, itu waktunya saman wa ta'atan kepada pemimpinnya, gitu. Bukan waktunya musyawarah mah bengi gitu ya. Nah, itu sudah saman wa ta'atan, ndak boleh napa jenenge membantah kepada apa? Imamnya, pemimpinnya. Sudah saat itu disuruh apa sama pemimpinnya harus taat. Ya, harus taat. Disuruh apa saja harus taat sudah. Ndak boleh membantah kepada pemimpin. Nah, hatta keputusan pemimpin salah loh ya, bukan maksiat loh ya. Napa? Salah, harus ditaati. Salah itu beda dengan maksiat loh. Paham maksudnya? Sekalipun keputusannya itu keliru, salah misalkan begitu, tapi sudah diputuskan misalkan begitu ya, keliru, maka tetap ya saman wa ta'atan. Ingat, selagi bukan maksiat, pilihan ijtihad. Pilihan ijtihad. Yang lain? Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara badal sholat jika dalam keadaan benar-benar lupa? Apakah tetap harus sholat sempurna di waktu yang berbeda saat teringat? Sholat lupa, gitu ya, lupa. Ya keturun lah ya, turu sebelum zuhur, tangi ba'da isya. Ngono ya. Contohnya mesti isan ngono lho rek. Turu sebelum zuhur, tangi ba'da isya. Apa yang harus dilakukan? Ya sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat, langsung direnteng. Saat itu juga. Tidak boleh ditunda. Ya gitu. Itu contoh ekstrim mana itu? Lah apa pernah? Yo pernah. Mungkin saya pernah cerita. Ya. Ya. Jadi lupa durung adus ini. Ya, hujan-hujan pada asar suami istri kemudian berhubungan, hujan-hujan apa pada zuhur ya. Habis sholat zuhur hujan-hujan, kemudian suami istri berhubungan, lalu tidur, pada asar bangun, suaminya mandi, kemudian berangkat ke mushola sholat, istrinya lali, nggak mandi, langsung sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, mari duhur denger kayak aneh wingi aku mari duhur, mari berhubungan deh, turun ngatus wingi, kemudian nelpon. Nelpon. Ya salah to maneh saya gitu, asar maghrib bisa subuh duhur maneh. Kenapa? Kemarin belum mandi junub. Ya itu sholat direnteng kabeh itu. Ya kenapa sholatnya nggak sah semua? Ya. Nah seperti itu. Jadi dilaksanakan
pada saat dia ingat. Nah, dilaksanakan pada saat dia ingat itu bukan qadha, itu ada. Bukan qadha, itu ada. Kenapa? Yaitu waktunya. Karena Nabi SAW mengatakan, man nasiya sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa dari sholat atau ketiduran darinya, maka silakan dia mensolatinya saat ingat. Maka dikatakan oleh para ulama, itu bukan qadhaan tapi adaan. Karena tidak sah dia kerjakan setelah itu, tidak sah, kecuali saat itu juga. Paham di sini ya? Jadi tidak boleh misalkan ingat isengku ae mesti sampai duhur, nggak boleh. Ingatnya waktu duha, ya waktu duha itu dikerjakan. Ya, untuk ditunda, engkau mesti sampai sholat duhur, nggak boleh sudah. Ya. Kenapa? Itu bukan qadha, itu adaan, bukan qadhaan. Ya. Jadi misalkan dalam mazhab Syafi'i kan dilafatkan niatnya ya. Usolli napa? Fardhul maghribi salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala. Kalau ada, nek qadhaan lillahi ta'ala. Misalkan begitu ya. Jadi niatnya adalah ada bukan qadha. Ingat itu adaan bukan qadhaan. Paham ya? Bukan qadha tapi ada. Nah. Pertanyaan berikutnya, apakah sholat khauf ini hanya untuk khauf ketika perang? Bagaimana jika khaufnya karena bertemu macan gitu Ustaz misalnya? Masya Allah, khayalani loh. Bencana, bisa bencana, banjir, ya banjir, gempa bumi itu bisa, ya apa namanya bisa dilaksanakan. Ya, tetapi ndak golek musuh nanti coba. Ya, ndak golek musuh nanti coba. Cuma ya ini tadi kosornya itu loh. Ya, kosornya ya dilaksanakan. Kosornya. Ya, kosornya saja yang diambil. Tata caranya musuh ning ngarep musuh gempa bumi men musuh ning nisor. Ya. Jadi dalam keadaan genting ya karena musibah, banjir, bandang kan gitu ya. Ndak iso salat sesuai dengan napa biasa gitu ya. Walhasil Islam ini yusrun. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Jadi misalkan kayak tadi itu hujan deras, kena puting beliung kan gitu ya. Umai molak-malik dan seterusnya, karena itu ngeri kan begitu ya. Maka sholat seperti itu sholat papat petang rakaat ya gak ngarai iso khusuk salat, aduh ya apa kan gitu ya. Maka dipercepat ya, dikosor jadi dua rakaat, maka itu boleh. Nah, pertanyaan berikutnya keluar tema Ustaz ini Ustaz. Mengenai sholat istisqa Ustaz. Apakah harus ada doa yang diangkat itu Ustaz? Yang diangkat ini Ustaz. Atau cukup meskipun tidak diadakan doa yang mengangkat tangan itu apa termasuk sah Ustaz? Ya itu bagian dari sunnah ya, bagian dari sunnah menunjukkan lek ndonga ini medenteng bener-bener njaluk kan gitu ya. Kan memang beda minta napa jenenge minta hujan, Nabi SAW mengangkat tinggi-tinggi tangannya begini ke atas ya, angkat tangan tinggi ke atas untuk menunjukkan benar-benar memohon, meminta serius. Dan itu bisa dilaksanakan dengan sholat istisqa berdiri sendiri atau dengan sholat Jumat. Istisqanya dengan sholat Jumat. Jadi imamnya di khutbah di akhir berdoa doa istisqa. Jadi memohon hujan ya. Itu bisa dengan sholat istisqa sendiri berdiri sendiri atau dengan Jumat. Sebagaimana itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang orang kepada Nabi SAW saat beliau sedang berkhutbah, meminta didoakan agar turun hujan. Maka Nabi langsung berdoa saat itu juga di mimbar Jumat, langsung turun
turun hujan tapi udane kebablas pitung dino. Kakean. Ya, lalu Jumat berikutnya orang yang sama datang, ya Rasulullah rusak semua ya Rasulullah gitu ya. Airnya terlalu banyak. Maka Nabi berdoa lagi, khawalaina la alaina, di sekitar kami ya Allah, jangan langsung di atas kami. Jadi hujannya di sana, airnya ngalir ke sini. Jangan langsung di sini. Kan itu ya. Seperti itu. Sehingga kemudian disebutkan dalam sirah kota Madinah itu seperti cincin dikitari awan. Jadi bunter nih ini di Madinah seperti cincin panas. Ya sebelah sana kelihatan hujan semua. Ya. Tungane Nabi. Baik. Nah. Barangkali yang lain mau bertanya, silakan. Ustaz, untuk sholat khauf itu antara rakaat yang untuk yang mukim sama yang perjalanan itu ada perbedaan Ustaz? Ya namanya ulangi. Sholat khauf tadi, sholat peperangan tadi itu sama yang mukim sama dengan yang perjalanan. Sholat apa? Khauf. Oh, khauf. Sholat peperangan itu. Untuk yang mukim sama yang perjalanan itu rakaatnya beda apa enggak Ustaz? Enggak beda. Awes melok imam ae wis. Oh. Nah, ikut dengan imam, ikut dengan sholatnya imam, ya, ikut dengan sholatnya imam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini mohon maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya. Tadi dijelaskan masalah sholat qaub. Jadi sholat qaub tadi sudah tahu kedudukan musuh. Sudah kita laksanakan sholat qaub. Nah, bagaimana kalau kedudukan musuh tidak diketahui? Apakah sama seperti teori tadi atau lain? Nah, karena apa? Sholat qaub ini ya, pada umumnya jarang dilakukan. Balik gak tahu perang ya. Nah, kalau mohon maaf, ini pengalaman saya ya, mungkin karena saya belum tahu ilmunya. Ya, selama ini jadi sholat qaub itu ada istilahnya, ada yang menjaga sektor tepi dekat, tepi jauh. Itu yang kita lakukan, kita sebagai pemimpin di lapangan. Apakah prinsipnya sama? Ya, prinsipnya sama. Iya, prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Intinya pada apa? Al-akhwat, yang paling hati-hati, yang paling selamat untuk kaum muslimin, gitu ya. Jadi tidak lepas dari 6 tata cara tadi itu. Tidak lepas dari apa yang telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang intinya semuanya sepakat pada satu hal: selamat, aman, gitu ya. Maka bebas, silakan cara yang mana yang paling efektif, yang paling aman, bebas. Paham ya? Jadi yang kita lakukan selama ini ya gitu Ustaz. Kita melaksanakan sholat seperti sholat berjamaah. Hanya ada yang itu pengamanan tepi dekat, tepi jauh gitu. Jika di daerah penugasan. Terima kasih Ustaz. Nggih. Nggih. Nggih, paham. Ya, jadi tidak masalah. Sesuai dengan apa jenis. Apalagi kalau tadi itu kan jarak napa? Jarak sampainya anak panah. Lah saiki napa jarak? Kan berarti ya lebih berhati-hati lagi kan begitu. Ya. Jadi lebih berhati-hati lagi. Apalagi pesawat tempur kan tambah kan gitu ya. Iki tekon ndi, iki teko kiblat, enggak teko kiblat, arai kan begitu. Nah, walhasil di situlah pentingnya pemimpin di situ. Pemimpin di sini yang diserai jadi apa salate terserah pemimpinnya. Model apa ngejak sing model apa wis anu ae. Salat dhewe-dhewe ya. Wah, ya dhewe-dhewe sudah. Ya, begitu. Pokoknya ada pemimpin itu sami'na wa ata'na. Ya, mendengar, taat kepada pemimpinnya. Ya, karena saat berkecamuk itu ya apa jare pemimpin ya, saat berkecamuk harus taat dengan komando dan seterusnya.
Sudah tidak ada bantah-bantahan sudah. Tak oleh bantah-bantah. Oke. Sampun. Masih ada satu. Boleh Ustaz. Silakan. Ketika kita melakukan sholat khauf Ustaz, itu kan dalam kondisi apapun, itu apakah disyaratkan juga untuk bersuci atau berwudu Ustaz? Terima kasih. Nah, iya tetap harus toharo. Layak balullah sholatan illa bituhurin. Allah tidak akan menerima sholat kecuali dengan bersuci. Kalau ada air, maka dengan wudu. Tidak ada air, dengan tayamum wajib. Tidak oleh tanpa bersuci, harus bersuci. Ustaz, pakaiannya najis itu beda lagi. Ya, itu beda lagi. Ya, itu urusan lain. Ya. Tapi kalau toharo suci dari hadas itu tidak bisa ditawar. Suci dari najis sih kena ditawar. Kan liyane kan gitu ya. Tapi kalau suci dari hadas besar, apalagi dan hadas kecil, maka tidak bisa ditawar, harus dihilangkan. Apakah dengan air atau dengan tayamum? Tidak boleh tanpa bersuci. Jelas ya? Kan tayamum kan gampang, pok sret. Mari wis. Ya. Ojo ngenteni wudu, kan selak ditembak kan ngenteni. Ya usah nunggu wudu. Ya, enggak usah nunggu wudu, langsung tayamum saja. Paham ya? Nah. Cukup ya? Cukup. Tapi demikian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Kita akhiri wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.